Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku. Oke. Pekerjaan di sekitarku. Anak-anak sambil bisa juga buka bupenanya ya. Buka bupena halaman 25. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui satu tokoh cerita, dua peristiwa, tiga inti cerita. Nah, di halaman 25 paket bupena 4B ini ada sebuah penggalan cerita dua paragraf ya. Ini Pak Samsul bisa bacakan, anak-anak juga bisa menyimak. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, jadi anak-anak semuanya, kita dapat mengemukakan inti cerita dalam sebuah cerita atau dalam buku sastra, yaitu setelah mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui inti cerita, ini tokohnya siapa, tokoh itu apa, yaitu subjek yang terlibat di dalam cerita tersebut. Peristiwanya adalah kejadian apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, ini harus anak-anak pahami terlebih dahulu. Nah, dari cerita yang Pak Samsul bacakan tadi, ada cerita yang berada di paket bupena 4B halaman 25 tadi, dapat didapatkan apa? Yang pertama, tokohnya. Tokohnya siapa tadi? Pak Kadir dan para petani lainnya. Yang kedua, peristiwa. Terjadi peristiwa apa tadi dalam cerita tersebut? Terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Nah, kemudian inti cerita ini nanti akan memuat tokoh dan peristiwa. Nah, jadi ini diingat-ingat ya. Inti cerita akan memuat tokoh dan peristiwa yang terjadi. Kita cek. Pak Kadir dan para petani. Nah, ini tokohnya mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Nah, ini terjadi serangan hama. Nah, namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, jadi di inti cerita tersebut berisi tentang tokoh dan peristiwa secara detail. Nah, kemudian ada juga di sini pesan moral yang dapat diambil. Nah, jadi ini diingat-ingat ya anak-anak ya. Sebelum mengetahui inti cerita, anak-anak harus memahami dulu tokoh dan peristiwa yang ada di cerita tersebut. Nah, kemudian memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Apa yang dimaksud dengan pesan moral? Pesan moral yaitu pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya itu hikmah apa sih yang kita dapat atau kita petik dari cerita tersebut? Dari cerita tadi itu apa? Misalnya apa? Kita harus tetap bersemangat dan pantang menyerah.
ketika menghadapi sebuah kesulitan. Nah, itu contoh pesan moral atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Pak Kadir tadi misalnya. Tuh, menentukan pesan moral dari suatu cerita. Caranya bagaimana? Untuk mengetahui pesan moral yang tersirat atau yang ada dalam suatu cerita tersebut, ingat, yang pertama, anak-anak harus membaca cerita tersebut dengan cermat. Jadi semua cerita tersebut dibaca dengan baik-baik dan cermat. Kemudian yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, anjuran dengan bahasa kita sendiri. Jadi ini yang paling penting. Kalau ingin mengetahui pesan moralnya, anak-anak kita semuanya harus membaca cerita tersebut. Nah, jadi kalau tidak membaca cerita tersebut, kita tidak akan tahu pesan moral yang akan diambil. Nah, ini kuncinya. Ini membaca cerita tersebut dengan cermat. Nah, ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Apa saja yang perlu diperhatikan saat kita menyampaikan pendapat? Yang pertama, memahami tema cerita. Nah, temanya itu yang dibahas dalam cerita tersebut, temanya apa? Itu. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Misalnya cerita tentang Pak Kadir tadi, ya, anak-anak menyampaikan pendapat. Cerita Pak Kadir tadi itu sudah sangat bagus, namun cerita tersebut terlalu singkat, peristiwanya terlalu singkat, misalnya begitu, kurang panjang dan sebagainya. Nah, itu bisa ini menyampaikan pendapat terhadap suatu cerita tersebut. Ini yang paling mudah misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke muatan IPA. Lagi mempelajari ke muatan IPA, yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, jadi peralatan apa yang digunakan oleh nelayan yang dilarang digunakan oleh nelayan? Yang pertama, bom ikan. Dua, pukat harimau. Ini contohnya ya. Kenapa ini dilarang? Karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut di sini. Apa saja dampak negatifnya? Kalau nelayan memakai bom ikan, bom ini bukan hanya merusak terumbu karang, tapi dapat merusak biota laut yang ada di dalam laut ini. Yang kedua, pukat harimau. Kenapa pukat harimau itu dilarang? Salah satunya dapat merusak terumbu karang. Nanti karang-karang yang sudah ada di dalam itu bisa masuk ke dalam pukat harimau itu. Yang kedua, pukat harimau ini karena dalam besar sekali ya bentuknya, maka dia akan menangkap ikan-ikan kecil yang seharusnya belum dikonsumsi. Nah, jadi yang seharusnya belum dikonsumsi dan bisa berkembang biak di laut ikut tertangkap. Nah, itu kan nanti akan terjadi atau menimbulkan dampak negatif atau ketidakseimbangan alam. Ini yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. 2. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. 3. Tidak menggunakan pukat harimau. Dan 4. Memperhitungkan daur hidup ikan. Jadi intinya adalah anak-anak dalam menggunakan atau melakukan pengambilan ikan ini kita ambil secukupnya ya, tidak besar-besaran, dengan catatan juga menggunakan peralatan yang bersahabat. Nah, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, itu kan dapat merusak terumbu karang. Jadi pakai peralatan yang bersahabat. Selanjutnya ini perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern.
Nelayan tradisional yang pertama menggunakan perahu layar, yang kedua menggunakan peralatan tangkap sederhana. Nelayan modern pertama menggunakan perahu bermesin, kedua menggunakan peralatan tangkap modern, tiga memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaannya apa? Satu, sama-sama mencari ikan. Dua, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Tiga, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, ini anak-anak ya, perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Selanjutnya, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Ini contohnya ini. Menghemat air saat mencuci. Terus menghemat saat menggunakan kertas. Nah, kenapa kita perlu berhemat, Pak Guru? Satu, kita kenapa misalkan contohnya kenapa kita perlu menghemat air ya anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak patut bersyukur anak-anak hidup di lingkungan kota yang tidak mungkin jarang sekali ya anak-anak tidak mendapati air gitu. Jadi air itu maksudnya air itu tetap tersedia di rumah anak-anak semuanya. Tapi anak-anak mungkin belum tahu di daerah terpencil ya. Contohnya mungkin di kampungnya Pak Samsul yang jauh sana. Itu pernah terjadi apalagi kalau musim kemarau itu terjadi yang namanya kekeringan. Sumur itu sudah dalam sekali, kedalamannya sudah dalam sekali, intinya air sudah tidak bisa, sudah asat, sudah kering sumurnya itu nggak ada, sehingga di sana tuh kalau sudah musim kemarau ya mandi kadang sehari sekali dan gitu. Nah, oleh karena itu anak-anak yang hidup di lingkungan kota dekat dengan air nggak pernah kehabisan air, nah itu harus bersyukur. Salah satu bersyukurnya dengan apa? Dengan menghemat air. Menghemat air, menghemat air itu maksudnya bagaimana Pak? Kita gunakan sedikit-sedikit atau bagaimana? Ya intinya kita gunakan secukupnya, sebijaknya, seperlunya. Nanti tidak dibuang-buang dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dengan kita. Oke. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi, kita ke IPS ya. Jadi anak-anak, kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3. Yang pertama, produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Yang kedua, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang. Yang ketiga, konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang. Jadi semuanya diawali dari proses produksi. Jadi barang itu dihasilkan dulu, setelah berhasil dihasilkan kemudian disalurkan ke pedagang, setelah disalurkan ke pedagang kemudian dibeli oleh konsumen. Nah, jadi ini diingat-ingat, ini kegiatannya, produksi, distribusi, konsumsi itu kegiatannya. Kalau orang yang melakukan kegiatan ini, misalkan produksi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kemudian orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Selanjutnya, ini perhatikan skema kegiatan ekonomi berikutnya. Ini ada gambar petani teh. Ya, dia awalnya menanam teh, memupuk, kemudian dia sekarang saatnya memanen. Nah, ini kegiatan distribusi. Ini distribusi, kemudian pabrik teh. Nah, jadi dari sini masih ke pabrik teh, ini juga masih proses produksi. Karena dari pabrik teh itu masih diolah, dihasilkan, dipilih dan sebagainya, dikemas. Nah, setelah dari pabrik teh diproduksi di sini jadi, barulah proses selanjutnya setelah produksi apa tadi? Distribusi. Nah, jadi ini setelah dikemas jadi kemasan dan sebagainya itu tadi, disalurkanlah teh tersebut. Nah, disalurkan oleh siapa? Siapa
tadi orang yang menyalurkan atau orang yang mendistribusikan tadi disebut apa? Distributor. Nah, ini disalurkan kemana? Nah, ini bisa disalurkan ke minimarket, pedagang, gitu. Nah, dari pedagang kemudian dibeli oleh siapa? Oleh konsumen untuk diapakan? Untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan manfaatnya. Ya kalau teh ya dibuat minuman. Nah, orang yang menggunakan, orang yang membeli teh ini dari supermarket ini tadi, dari pedagang ini tadi, orang yang membelinya itu disebut konsumen. Jadi itu kegiatan menggunakan barang. Nah, itu kita sudah masuk kegiatan konsumsi ya. Jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini, orang yang menggunakan barang tersebut disebut konsumen, kegiatannya disebut konsumsi. Nah, ini kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema ini lagi ya. Coba anak-anak sambil menebak ini kegiatan apa. Nomor 1, Pak Tani itu menanam kangkung. Kangkungnya dirawat, disiram, dipupuk. Kemudian kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh Pak Tani. Ini kegiatan apa? Produksi. Jadi kegiatan menghasilkan barang. Setelah kangkung itu dipetik, kemudian ditali dan sebagainya, kemudian langkah selanjutnya diantarkan ke pasar-pasar. Proses di pengantaran kangkung ke pasar-pasar itu disebut kegiatan distribusi. Siapa yang antar tadi disebut siapa? Distributor. Jadi ini sudah masuk kegiatan distribusi ya. Setelah distribusi disalurkan ke pedagang di pasar, kemudian dibeli oleh pembeli. Nah, pembeli ini tadi disebut siapa? Konsumen. Nah, dibeli, kemudian dimasak dan dimakan. Ini sudah masuk kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan atau orang yang menggunakan barang tersebut disebut konsumen. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya, jangan sampai terbalik. Produksi orangnya disebut produsen, distribusi itu kegiatannya. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Konsumsi itu kegiatan menggunakan barang. Orang yang menggunakan barang disebut konsumen. Ini diingat-ingat. Selanjutnya, PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila kedua. Nah, ini sila kedua dilambangkan dengan apa, anak-anak? Rantai ya. Arti simbolnya apa? Rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Contoh ini, contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ya, 1, ini membantu nenek menyeberang jalan. Nah, jadi ada anak kecil membantu nenek menyeberang jalannya. Itu merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Coba anak-anak sebutkan sikap-sikap lainnya yang menunjukkan sikap sila kedua Pancasila. Yang bisa ya, kita cek. Nah, ini muncul. 1, menghormati hak orang lain. Nah, orang lain. Yang kedua, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Menghargai pendapat, tidak merasa pendapatnya paling benar sendiri. Berani mengakui kesalahan. Nah, ini penting anak-anak. Biasanya orang itu berebut saya selalu benar gitu ya. Tapi ini berani mengakui kesalahan. Ini yang jarang orang berani. Jadi di sini ini merupakan salah satu sikap juga yang mencerminkan sila kedua anak-anak. Yang kelima, mengunjungi teman yang sakit. Yang keenam, memberi santunan kepada orang miskin. Jadi ingat-ingat juga ya. Nah, ini membedakan sikap baik dan tidak baik. Contoh, sila pertama.
Contoh sikap yang baik apa? Menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap tidak baik, tidak mau berteman dengan orang yang berbeda agama. Itu contoh sikap tidak baik. Sila kedua, menolong temannya kesusahan. Contoh sikap tidak baiknya sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Sila ketiga, contoh sikap baiknya menggunakan produk-produk dalam negeri. Contoh sikap yang tidak baik, mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. 4. Sila keempat, contoh sikap yang baik menyampaikan pendapat dengan sopan di kelas. Contoh sikap tidak baiknya memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Nomor 5, sila kelima, contoh sikap baiknya membiasakan hidup hemat. Contoh sikap tidak baiknya memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya SPDP. Kita akan belajar tentang ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Yaitu gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat ilustrasi. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Yang kedua, membayangkan kegiatannya apa. Yang ketiga, menggambar sketsa. Yang keempat, menyempurnakan gambar. Ini contohnya. Nah, temanya adalah orang yang sedang bersalaman. Ini buat sketsa dulu, jadi dibayangkan dulu ya. Oh, bersalaman itu posisinya seperti itu misalnya. Akhirnya buatlah sketsa, ya, seperti ini sketsa. Kemudian setelah sketsanya jadi, disempurnakanlah ini hasil penyempurnaan sketsa tadi. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai ilustrasi. Selanjutnya, terakhir ya. Terakhir, apresiasi terhadap gambar pemandangan. Jadi kita memberikan penilaian terhadap gambar atau karya gambar. Nah, caranya bagaimana? Ini ada contohnya. Ini ada sebuah gambar, contoh apresiasinya bagaimana? Misalnya, hasil gambarnya sangat bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, jadi memberikan penilaian terhadap suatu karya orang lain. Karya apapun itu, nggak hanya gambar. Tapi kebetulan pada hari ini kita temanya adalah apresiasi terhadap gambar. Itu contohnya seperti itu. Misalnya lagi kita, oh hasil gambarnya sangat bagus, tapi misalnya gitu, akan bagus lagi di belakang sawah ini dikasih pemandangan alam seperti gunung. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak harus sama dengan yang tertulis di sini. Oke. Baik, begitu anak-anak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi kita pada hari ini ya. Baik. Selanjutnya kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.